asosiatif untuk mendeskripsikan dan memverifikasi hubungan antara variabel-variabel. Yang keempat, ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data dari konsumen yang membeli produk PT Shin Asusru. Selanjutnya ada observasi untuk mengamati perilaku konsumen dalam membeli produk. Yang kelima ada analisis data. Uji parsial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel atau promosi dan merek terhadap omset dan daya beli. Selanjutnya ada T-hitung. Lebih daripada T-tabel menunjukkan pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada uji simultan untuk menguji pengaruh kombinasi promosi dan merek terhadap secara bersamaan terhadap omset dan daya beli. Selanjutnya ada F-hitung. Lebih daripada F-tabel menunjukkan pengaruh signifikan kombinasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang keenam ada koefisien determinasi atau R-square, digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi omset dan daya beli yang dapat dijelaskan oleh kombinasi promosi dan merek. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Bagus Wahyu Satriawan Seraya, NPM akhir 091. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan berjudul Teknik Analisis Data. Latar belakang masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari penguji tersebut. Dengan demikian, penguji menggunakan regresi linear berganda, yang dimana analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y A ditambah BX ditambah B2X2. Baik, selanjutnya adalah analisis data dan pembahasan. Deskripsi dari data adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk PT Sosro. Berdasarkan dari seluruh populasi, maka penulis atau peneliti menetapkan sampel sebanyak 80 konsumen. Pengambilan sampel ini menggunakan bentuk non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel di mana tidak semua anggota atau elemen populasi berpeluang sama untuk dijadikan sampel. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sah dan dapat diandalkan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa semua variabel independen desain produk, promosi, dan persepsi harga memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan omset dan daya beli produk dengan nilai signifikan di bawah 0,05. Koefisien determinasi atau R sebesar 0,58 menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut menjelaskan sebagian besar variasi dalam keputusan pembelian, sementara analisis asumsi menunjukkan bahwa data sementara memenuhi syarat normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak ada heteroskedasivitas. Kemudian analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari penguji tersebut dengan beberapa rumus yang sudah kita buat. Yang pertama ada regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini kita membuat rumus dan mendapatkan rumus dari Sugiono pada tahun 2012, yaitu Y sama dengan A ditambah B L, XL ditambah B2X2. Kemudian yang kedua adalah hasil penelitian. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan hasil analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 16, maka diperoleh pada tabel yang sudah kita sediakan.
Baik, berikut tabel yang kami sediakan. Di sini, pada tabel model summary, angka R sebesar 0,58 menunjukkan bahwa korelasi atau penurunan omset dan daya beli produk atau variabel terikat dengan promosi dan merek atau variabel bebas mempunyai tingkat hubungan yang kuat, yaitu sebesar D sama dengan R dikali 100% sama dengan 0,338 dikali 100% sama dengan 33,8%. Tingkat hubungan yang kuat ini dapat dilihat dari tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Untuk melihat pengaruh promosi dan merek secara individu terhadap penurunan omset dan daya beli produk dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 16, maka diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel selanjutnya. Dari tabel selanjutnya, yaitu tabel koefisien regresi, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu pengaruh promosi X1 terhadap penurunan omset dan daya beli produk Y diperoleh nilai hitung 3,578, pra B 1,664 dengan probabilitas SIG 0,000 lebih kecil dari O sama dengan 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis NAV HO ditolak dan dapat disimpulkan bahwa promosi X secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penurunan omset dan daya beli produk Y pada PT Sinar Sosro Bali. Baik, selanjutnya adalah di sini kami menyajikan tabel yang dimana pengaruh merek X2 terhadap penurunan omset dan daya beli produk Y diperoleh nilai hitung 1,979, trouble 1,664 dengan probabilitas SIG 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa merek X2 secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penurunan omset dan daya beli produk atau Y pada PT Sinar Sosro. Untuk melihat pengaruh disiplin dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap produktivitas kerja dapat dilakukan dengan menggunakan paralel seperti Sane-Tenrar pada tabel berengga program SPSS versi 16. Maka diperoleh hasil seperti yang terlihat di tabel berikut ini. Nilai F pada tabel di atas adalah dihitung 19,617. F tabel 2,72 dengan SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Menunjukkan H0 ditolak dan H diterima berarti promosi X dan merek X2 berpengaruh terhadap penurunan omset dan daya beli produk Y. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Prita Satidewi dengan NPM 118. Berikut saya akan membahas slide di pembahasan, yaitu analisis hasil temuan penelitian ini membahas pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk, serta kesesuaian dengan teori dan penelitian sebelumnya. Terdapat 3 bagian utama yang dianalisis. Yang pertama ada pengaruh promosi. Promosi berperan penting dalam keputusan pembelian. Menurut Sutojo 2009, faktor-faktor seperti spesifik produk, harga, dan pengiriman mempengaruhi keputusan tersebut. Penelitian oleh Komalasari 2012 menunjukkan bahwa promosi signifikan mempengaruhi penurunan omset dan daya beli produk. Hasil penelitian menunjukkan nilai T hitung lebih dari tabel, yaitu 3.578 lebih dari 1.664 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05 mengindikasikan pengaruh positif
pada promosi. Yang kedua yaitu pengaruh merek. Merek membantu menyederhanakan keputusan pembeli dan mengurangi risiko bagi konsumen. Coulthard dan Keller 2009 menjelaskan bahwa merek adalah penanda kualitas produk. Penelitian oleh Igede Wahma Diatmika 2014 juga menunjukkan bahwa pengaruh signifikan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk. Hasil analisis menunjukkan nilai T hitung lebih dari tabel, yaitu 1,979 lebih dari 1,664 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Yang ketiga yaitu ada pengaruh gabungan promosi dan merek. Kedua faktor ini berkontribusi pada proses pengembalian keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kebudayaan dan psikologi. Hasil analisis menunjukkan bahwa promosi dan merek mempengaruhi signifikan terhadap penurunan omset dan daya beli produk pada PT Sinar Susro, cabang Denpasar, distributor Sumber Manis dengan nilai F hitung dan tabel yaitu 19.617 kurang dari 2,72 dan signifikannya 0,000 kurang dari 0,05. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa baik promosi maupun merek secara signifikan mempengaruhi penurunan omset dan daya beli pada produk PT Sinar Susro cabang Denpasar. Lalu pada berikutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama adanya pengaruh antara variabel promosi terhadap penurunan omset dan daya beli produk pada PT Sinar Susro cabang Denpasar. Yang kedua adanya pengaruh antara variabel merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk dengan PT Sinar Susro cabang Denpasar. Yang ketiga adanya pengaruh antara variabel promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk pada PT Sinar Susro. Lalu ada saran-saran, berikut adalah ringkasan saran-saran untuk pengaruh promosi dan merek terhadap penurunan omset dan daya beli produk PT Sinar Susro. Yang pertama yaitu memperkuat promosi strategis. Gunakan iklan efektif di televisi dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran merek. Lalu ada tawaran promosi spesial seperti diskon untuk menarik konsumen. Yang kedua, mengembangkan citra merek. Terapkan slogan konsisten untuk memperkuat identitas merek. Lalu lakukan kolaborasi dengan influencer untuk menarik perhatian konsumen muda. Lalu yang ketiga ada pengelolaan harga strategis. Tetapkan harga kompetitif tanpa mengurangi margin keuntungan. Berikan promosi harga untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat yaitu analisis data konsumen, yaitu lakukan survei konsumen untuk memahami preferensi dan menyesuaikan strategi. Lalu yang kelima ada inovasi produk, yaitu tambahan variasi rasa baru untuk menarik minat konsumen. Dengan menerapkan saran ini, PT Susro dapat meningkatkan efektivitas promosi, memperkuat citra merek, dan meningkatkan daya beli konsumen serta mengurangi penurunan omset. Di slide berikutnya yaitu ada dokumentasi pada PT Sinar Susro cabang Denpasar dengan distributor Sumber Manis. Yang ini ada 3 foto yang kami dapatkan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk kelompok 11 dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.